Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar Pegon ya. Semoga anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran seperti ini. Karena kalau dibilang bosan juga Bapak Ibu guru juga bosan, pusing dengan pembelajaran seperti ini. Enak juga kalau kita ketemu ya kan. Tapi ya apalah daya, semua ini harus kita jalani meskipun berat hati, ya harus kita terima. Jadi tugas kita hanya berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar lagi di sekolahan kita. Nah, sebelum belajar kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Semoga juga dapat bermanfaat untuk kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak bisa membuka buku yang sudah kalian terima. Buku Tata Cara Menulis Arab Pegon. Sudah dapat semua kan? Nah, anak-anak bisa membuka buku itu dan kita belajar bersama. Di bagian pertama, anak-anak bisa lihat di situ, bisa baca istilah Arab Pegon. Istilah Arab Pegon merupakan istilah yang digunakan untuk menamai penulisan bahasa selain bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Jawa, dan lain-lainnya dengan menggunakan huruf Arab atau huruf hijaiyah. Jumlahnya ada 29. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pegon itu gimana? Pegon itu kalian menulis dengan bahasa Indonesia, bahasanya ya, dengan bahasa Indonesia, tetapi penulisannya secara Arab atau penulisannya menggunakan tulisan huruf hijaiyah. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Yang dimaksud dengan istilah Arab Pegon itu menulis bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa lain-lainnya dengan menggunakan huruf Arab atau huruf hijaiyah. Contohnya gini, anak-anak ini menulis kalimat ibu pergi ke pasar. Nah, itu kan kalau kalian dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia, anak-anak kan menulisnya menggunakan huruf abjad. Ibu, ibu, ibu pergi ke pasar, itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di Pegon, kata-katanya tetap seperti itu, tetapi ditulis menggunakan huruf Arab atau huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Huruf hijaiyah itu ada 29, seperti yang anak-anak lihat.
ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan lain sebagainya. Itu namanya huruf hijaiyah. Kemudian setiap penulis dalam Arab Pegon haruslah memperhatikan hal-hal penting. Macam-macam huruf Latin adalah berbeda dengan huruf hijaiyah. Jadi huruf Latin atau huruf bahasa Indonesia itu berbeda dengan huruf hijaiyah. Bedanya di mana? Jika huruf Latin itu kalau mau dibaca harus ada huruf konsonannya, harus ada huruf vokal dan huruf konsonan. Kalau huruf hijaiyah semuanya itu huruf konsonan atau huruf mati. Karena apa tadi? Bacanya aja alif, ba. Kita baca dasarnya karena di situ tidak ada bantuan apa-apa. Hurufnya kan kosong, nggak ada fathah, nggak ada kasroh. Itu kan huruf namanya huruf konsonan mati. Jadi kalau huruf hijaiyah itu bisa dibaca jika ada tambahannya harokat atau tanda baca. Jika tidak ada harokat atau tanda baca, itu tidak bisa dibaca. Kalau huruf Latin itu bisa dibaca jika ada huruf konsonan dibantu dengan huruf vokal. Contoh, mau menulis. Contohnya menulis kata Budi, B itu merupakan huruf konsonan ditambah dengan U, jadi bu. U adalah huruf vokal, D adalah huruf konsonan. Bisa dibaca di jika ditambah huruf vokal I. Nah, paham ya maksudnya? Ibu ulangi sekali lagi. Yang dimaksud dengan menulis pegon atau istilah Arab pegon yaitu menulis bahasa selain Arab ya. Ini bahasanya selain Arab. Menulis bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya menggunakan tulisan Arab. Paham ya? Menggunakan tulisan Arab. Tulisan Arab bisa disebut juga dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 29. Huruf hijaiyah bisa dibaca jika ada bantuan atau bisa dibaca jika ada bantuannya tanda baca atau harokat. Kemudian yang kedua, cara membunyikan huruf Latin berbeda dengan huruf hijaiyah. Tadi yang sudah Ibu bilang ya. Cara membunyikan huruf Latin itu berbeda dengan huruf hijaiyah. Huruf Latin membunyikannya adalah dengan menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal. Contoh Budi, B itu huruf konsonan. Huruf konsonan kan huruf mati. O huruf vokal. Huruf vokal itu huruf hidup. Di dalam bahasa Indonesia, huruf vokal itu A, I, U, E, O. Jadi, huruf itu bisa dibaca jika ada salah satu kelima huruf itu. Di huruf konsonan dan I adalah huruf vokal. Jadi, membunyikan huruf Latin itu berbeda dengan huruf hijaiyah. Jika huruf Latin membunyikannya dengan menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal. Sedangkan jika membunyikan huruf hijaiyah harus ditambah dengan harokat atau tanda baca. Harokat di dalam Al-Quran itu ada 8. Masih ingat nggak? Masih. Ini kalau di SD
pelajaran ini pelajaran kelas 2 tentang tanda baca. Kelas 2 SD bab kedua. Jadi kalau punya adik atau buku kalian masih bisa dibuka. Harokat di dalam Al-Quran ada 8. Fathah, kasroh, dummah, fathatain, kasrotain, dummahtain, tasdid, dan sukun. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fathah. Fathah menyebabkan huruf hijaiyah berbunyi A. Contoh, salama. Ya, berbunyinya A semua. Fataha. Fa ada harokatnya fathah. Letaknya di mana fathah itu? Fathah itu letaknya di atas huruf. Bu ulangi sekali lagi. Cara membunyikan huruf Latin berbeda dengan huruf hijaiyah. Pasti beda. Huruf Latin membunyikannya dengan menggabungkan huruf konsonan dan vokal. Contoh Budi, ada huruf konsonannya dan ada huruf vokalnya. Sedangkan jika membunyikan huruf hijaiyah harus ditambah dengan harokat atau tanda baca. Harokat di dalam Al-Quran ada 8. Ada fathah, kasroh, dummah, fathatain, kasrotain, dummatain, tasdid, dan sukun. Sampai sini paham ya? Kalau fathah itu letaknya di atas huruf. Oke. Yang kedua, harokat yang kedua adalah kasroh. Contoh, timiki, sibili. Ya, itu harokatnya di bawah huruf semua. Kasroh itu menyebabkan huruf menjadi berbunyi I. Kemudian yang ketiga adalah dummah. Dummah juga letaknya di atas huruf, ya, tetapi berbeda dengan fathah. Dummah itu yang menyebabkan huruf hijaiyah berubah menjadi O. Contoh, rusulu. Nah, bacanya dummah itu O, menyebabkan huruf hijaiyah menjadi berbunyi O. Paham ya? Jadi Ibu ulangi sekali lagi tadi. Kalau huruf bahasa Indonesia, cara membunyikannya dengan menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal. Jika huruf hijaiyah, cara membunyikannya adalah ditambah dengan atau dibantu dengan tanda baca. Kemudian di dalam penulisan huruf hijaiyah tidak semua huruf dapat disambung. Huruf yang tidak dapat disambung, dia bisa terkadang huruf ini bisa menggandeng, ada yang dia berdiri sendiri, terkadang dia berdiri sendiri, tapi huruf ini tidak bisa menyambung, tapi hanya bisa disambung. Huruf ini hanya bisa disambung, tapi dia tidak bisa menyambung. Nanti Ibu kasih contohnya. Jadi di dalam penulisan huruf hijaiyah, huruf yang tidak dapat disambung itu hanya huruf 6. Alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Nanti Ibu kasih contoh ya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini cara menulis hijaiyah sebelum kita lanjutkan yang tadi, yang huruf yang tidak dapat disambung. Cara menulis huruf hijaiyah. Menulis huruf hijaiyah itu berbeda dengan menulis
huruf abjad atau huruf Latin. Jika menulis huruf Latin itu dimulai dari kiri ke kanan. Jika menulis huruf hijaiyah itu dimulai dari kanan ke kiri. Dan ingat ya, dari kanan ke kiri. Dan huruf hijaiyah itu juga disebut dengan huruf Arab. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 29 dan ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28. 28 kok bisa berbeda? 28 itu ada yang dibuang hamzahnya. Karena apa? Mereka berpendapat tuh hamzah itu sudah bisa dikatakan dengan huruf A. Seperti alif, kata-katanya seperti alif, cuma bentuk hurufnya aja yang berbeda. Nah, ini huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan disambung. Ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya di depan, tengah, belakang, atau terpisah. Di antara huruf-huruf itu terdapat beberapa huruf yang dapat disambung dan menyambung, dan beberapa huruf yang hanya dapat disambung. Jadi ingat ya, cara menulis huruf hijaiyah itu dari kanan ke kiri. Huruf Arab disebut dengan huruf hijaiyah. Jumlahnya ada yang 28, ada yang mengatakan 28, dan ada yang mengatakan 29. Huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan disambung. Ada yang bisa disambung tetapi tidak dapat menyambung. Masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya di depan, tengah, belakang, atau terpisah. Di antara huruf-huruf itu terdapat beberapa huruf yang disambung dan menyambung, dan beberapa huruf yang hanya dapat disambung. Ini contoh, anak-anak bisa lihat di sini. Yang pertama huruf alif. Huruf alif, ini belum ada harokatnya ya. Alif. Jika di awal dia berdiri sendiri. Alif dal, ini nggak bisa disambung. Di tengah alif jika berada di tengah juga dia berdiri sendiri. Di akhir, kenapa kok dia berdiri sendiri? Karena huruf sesudahnya, huruf sebelumnya, ini ke huruf yang di awal, alif yang di awal, alif yang di tengah. Kenapa nggak bisa disambung juga? Karena sebelum huruf alif itu huruf dal, dan huruf dal itu tidak bisa menggandeng, jadi tidak bisa menyambung. Jadi alif yang ada di awal dia berdiri sendiri, di tengah dia juga berdiri sendiri, dan di akhir dia juga berdiri sendiri. Karena huruf sebelum alif itu adalah huruf yang tidak bisa menyambung juga, yaitu huruf dal. Yang kedua huruf dal, dia berdiri sendiri karena dia di depan. Jika dalnya kok di depan berarti dia berdiri sendiri. Kemudian dalnya ada di tengah, dia bisa disambung bukan menyambung. Karena apa? Huruf sebelumnya adalah huruf ba. Ba itu bisa disambung dan juga bisa menyambung. Itu terakhir sama ya, yang akhir hampir sama dengan yang di tengah. Zal juga seperti ini. Zal jika ditulis di awal dia berdiri sendiri, di tengah dia berdiri sendiri. Karena apa? Huruf sebelum zal itu adalah huruf ro. Huruf ro itu huruf yang tidak bisa menyambung. Kemudian zal yang berada di akhir kata. Kemudian selanjutnya ro. Ro juga seperti itu. Ro dia berada di awal
dia berdiri sendiri, dia di tengah, dan dia di akhir. Kok bisa disambung? Karena apa? Sebelum huruf ro ini ada huruf qaf, za, wawu. Kalian bisa lihat ya. Nah, wawu, jika wawunya di awal, wawu di tengah, dan wawu di akhir. Nah, semoga paham sampai sini. Ingat, ini adalah huruf yang tidak dapat disambung atau tidak dapat menyambung. Itu huruf alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, contoh lagi, Ibu kasih contoh. Ini penggabungan juga ya, huruf yang disambung, dipisah. Ini ada huruf ha, mim, lam. Ini jika disambung. Ini bisa disambung semua huruf ini. Karena apa? Tidak ada huruf salah satu huruf 6 tadi. Kemudian ini ba, ya. Nah, ya kalau di tengah dia berubah ya. Ya kalau di tengah bentuknya berubah. Kemudian kof, lam, mim. Lam. Nah, bisa dilihat ya, ini bisa disambung semua. Kemudian yang di samping ini A, tadi Ibu sudah bilang kalau A-nya berada di awal berarti dia berdiri sendiri. Nanti dia tidak bisa menyambung. Alif yang ada di tengah dia bisa disambung. Nah, bisa disambung dengan sin. Sin menyambung ke alif. Rozako, ini adalah rozakof. Ini tidak bisa disambung semua. Ro gak bisa disambung, gak bisa menyambung, za juga tidak bisa menyambung. Jadi semoga sampai sini paham ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi, bukunya juga bisa dibuka-buka kembali. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, contoh lagi, pokoknya banyakin contoh hari ini. Ini contoh lagi. Kalian bisa perhatikan di situ ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, roza. Alif di awal tadi dia berdiri sendiri. Ba dia ini di awal. Ba di tengah. Ba di akhir. Alif di awal, ulangi ya. Dari alif di awal, alif di tengah, alif di akhir. Kalian bisa lihat. Ba di awal, ba di akhir, ba di tengah, dan ba di akhir. Kalian bisa lihat sendiri, itu adalah contoh tata cara dalam penulisan huruf hijaiyah. Jadi jangan dibolak-balik, jangan kayak biasanya kalau kalian nulis asal-asalan. Mulai sekarang kita rubah, karena ini kalian sudah dapat buku, kemudian Ibu kasih yang ada di pembelajaran kali ini. Jadi Ibu harap kalian perhatikan dan mulai sekarang tata cara menulis dirubah. Yang kemarin asal-asalan menulis, jadi sekarang dirubah supaya tulisan ini menjadi lebih baik ya. Paham ya? Jadi ini kho yang ada di awal, kho di tengah, kho di akhir ya. Kalian bisa perhatikan sendiri. Jadi kesimpulannya belajar pada hari ini, pegon adalah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan huruf Arab atau huruf hijaiyah. Huruf pegon awalnya adalah huruf hijaiyah, kemudian disesuaikan dalam bahasa Indonesia, Jawa, atau bahasa lainnya. Huruf pegon terdapat di lingkungan penulisan kitab Arab kuning. Karena penulisan kitab kuning menggunakan bahasa Arab,
yang cara pembacaannya dimulai dari kanan ke kiri. Membaca Arab berbeda dengan membaca Latin. Jika membaca Latin itu menggabungkan dua huruf, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Tetapi jika membaca Arab itu ditambah dengan harokat atau tanda baca. Ibu cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak semua. Jika masih ada yang mau dipertanyakan, Ibu persilahkan untuk bertanya melalui grup WA atau WA pribadi. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.